Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Adelia Adha dengan NIM 2005513043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kompensasi Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Dalam pembuatan tugas akhir saya dibimbing oleh kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kasmari, MSI. Selanjutnya adalah latar belakang. Sejak era globalisasi saat ini, terdapat banyak perusahaan termasuk industri, manufaktur, dan lainnya yang terpengaruh oleh kualitas sumber daya manusianya. Operasional organisasi akan terlaksana dengan baik jika memiliki SDM yang berpengetahuan, terampil, dan mau mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin. Sinkronisasi ini menjadi faktor kunci perusahaan supaya mampu bertumbuh dengan cara yang produktif dan seimbang. PT Modaindo Group merupakan perusahaan jasa yang bernaung di bawah bendera Modaindo Group, yang notabene adalah perusahaan jasa yang meliputi 4 bidang usaha, yaitu Departemen Agensi atau Jasa Pelayaran, kemudian ada Departemen PBM atau Jasa Bongkar Muat, Departemen Tracking, dan terakhir Departemen MKL dan Forwarding. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Modaindo Group. Yang kedua, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Modaindo Group. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Modaindo Group. Kemudian ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Modaindo Group. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Modaindo Group. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Modaindo Group. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kinerja merupakan output kerja dari segi kualitas dan kuantitas yang diraih karyawan dalam menjalankan tugas setara dengan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, menurut Mangkunegara tahun 2017. Kemudian menurut Avandi 2018, kompensasi ialah keseluruhan pendapatan dalam bentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Yang ketiga ada Avandi tahun 2016 menyatakan bahwa disiplin kerja berfungsi sebagai sarana manajer untuk memodifikasi perilaku serta sebagian sesuatu langkah untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan individu mematuhi seluruh peraturan serta norma sosial yang ada. 3. Menurut Sudarmayanti dalam Hasibuan dan Bahri tahun 2018 menyatakan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu perkakas dan bahan yang dipakai, kondisi sekitar tempat karyawan beroperasi, cara kerja yang diterapkan, dan pengaturan kerja yang efektif untuk perorangan atau dalam tim. Selanjutnya terdapat kerangka konseptual dalam penelitian saya. Yang pertama, antara kompensasi terhadap kinerja karyawan, kemudian disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada beberapa penelitian terdahulu yang telah saya tuliskan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah karyawan PT Modaindo Group yang beralamatkan di Jalan Semarang Indah, Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada sampel. Jumlah sampel penelitian ini mencakup seluruh populasi PT Modaindo Group, yaitu 51 karyawan atau disebut dengan metode sensus. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kuesioner. Kemudian ada jenis data, yaitu data primer. Selanjutnya, uji validitas. Pada tabel menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan memiliki KMO lebih besar dari 0,5, artinya kecukupan sampel terpenuhi. Setiap indikator dari variabel kinerja karyawan memiliki loading factor lebih besar dari 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dikatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian, tabel kedua menunjukkan bahwa variabel kompensasi memiliki KMO lebih besar dari 0,5 yang artinya bahwa kecukupan sampel terpenuhi. Setiap indikator dari variabel kompensasi memiliki loading factor lebih besar dari 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dikatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Pada tabel selanjutnya menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja memiliki KMO lebih besar dari 0,5 dapat disimpulkan bahwa kecukupan sampel terpenuhi. Setiap indikator dari variabel disiplin kerja memiliki loading factor lebih besar dari 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dikatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian, berdasarkan tabel yang menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja memiliki KMO lebih besar dari 0,5 yang artinya bahwa kecukupan sampel terpenuhi, setiap indikator dari variabel lingkungan kerja memiliki loading factor lebih dari 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dikatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan, kompensasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja memberikan nilai Cronbach alpha
lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan, kompensasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja dinyatakan reliabel sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian hasil uji regresi. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan dengan angka koefisien regresi minus 0,084 dan nilai signifikan sebesar 0,582 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa kompensasi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, variabel disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien regresi 0,553 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa disiplin kerja signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, variabel lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien regresi 0,311 dan nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa lingkungan kerja signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, hasil uji F berdasarkan tabel menunjukkan bahwa hasil nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya model penelitian ini layak dan dapat dianalisis lebih lanjut. Maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja sebagai mediasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,509 yang berarti 50,9% variasi variabel kinerja karyawan dijelaskan oleh variabel kompensasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja sebagai mediasi terhadap kinerja karyawan. Sementara sisanya 40,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil hipotesis. Berdasarkan tabel, maka dapat dijelaskan bahwa hipotesis 1, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji T menunjukkan bahwa kompensasi memiliki nilai signifikan 0,582 lebih besar dari 0,05 dengan arah negatif dengan nilai pada beta sebesar minus 0,084, maka demikian hipotesis 1 ditolak. Yang kedua ada hipotesis 2. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja memiliki nilai signifikan dengan nilai 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai beta sebesar 0,553 dengan hasil positif, artinya disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian hipotesis 2 diterima. Hipotesis 3, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja memiliki nilai signifikan sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta 0,331 dengan hasil positif, berarti lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian hipotesis 3 diterima. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kompensasi berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan PT Mode Indo Group, artinya bahwa jika kompensasi ditingkatkan justru kinerja karyawan akan menurun. Kemudian disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Mode Indo Group, sehingga jika disiplin kerja ditingkatkan maka kinerja karyawan meningkat. Yang ketiga ada lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Mode Indo Group, artinya bahwa lingkungan kerja yang tercipta di antara karyawan PT Mode Indo Group baik dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sekian dari penjelasan hasil penelitian saya, terima kasih.